Bayangkan ada seorang intelektual Eropa yang hidup berkecukupan pada umur 20 tahunan, tetapi menderita keputusasaan akibat putus dengan tunangannya karena keyakinan kalau dirinya ini nggak mampu menikah, dan pernikahan itu hanya akan membuat ia menderita. Orang ini kemudian meninggalkan karir intelektualnya dan mengendap di apartemennya sendiri, sampai suatu ketika ia mengidap grafomania, yang memaksanya untuk menulis tiada henti hingga hanya dalam beberapa tahun ia menghasilkan sangat banyak karya. Apabila kita menemukan orang seperti ini, mungkin kita akan menyuruhnya untuk pergi ke psikiater agar ia dapat menjalani hidup normal. Dalam definisi modern, hidup normal adalah menikmati hidup, membentuk relasi, dan sebagainya macamnya. Tapi, kejadian intelektual muda itu ada dalam sejarah dan bertempat di Denmark pada abad ke-19. Ia bernama Søren Kierkegaard, terlahir dari keluarga berada dan mempunyai kepintaran di atas rata-rata. Sebuah fase dalam kehidupan Kierkegaard yang paling dikenal ialah gagalnya pertunangan beliau dengan Regina Olsen. Walaupun kesedihannya sangat mendalam, tetapi Kierkegaard tetap bersikukuh untuk membatalkan pertunangannya. Tak ada lagi yang harus saya lakukan selain berusaha sekuat tenaga untuk mendukungnya. Jika mungkin, dengan segala tipu muslihat untuk mengusir Olsen dari hidup saya, agar Olsen dapat menyalakan marwahnya kembali. Tulisan Kierkegaard ini ialah satu dari sekian banyak surat yang menyebut Olsen. Fase ini kemudian menguatkan pemikiran Kierkegaard akan diri sendiri, eksistensi manusia. Karl Marx pernah mengatakan seperti ini, filsuf hanya menafsirkan dunia dengan cara yang berbeda, padahal yang terpenting ialah mengubahnya. Nah, Kierkegaard ini mungkin sependapat ya, tetapi katanya dari mengubahnya ditujukan kepada diri kita sendiri, individu manusia, bukan sistem, bukan realitas sosial, bukan apapun yang lain yang dimaksudkan oleh Karl Marx. Kita seringkali memikirkan banyak hal di luar diri kita, kemudian jarang berefleksi terhadap diri kita sendiri. Ketika kita ingin mengubah realitas sosial, apakah kita pernah terpikir bahwa diri kita sendiri merupakan bagian realitas sosial yang perlu diubah itu? Kierkegaard percaya kalau hidup manusia ditentukan oleh tindakan manusia, yang dengan sendirinya ditentukan oleh pilihan manusia itu sendiri. Jadi, bagaimana kita membuat setiap pilihan dalam hidup itu sangat penting bagi kehidupan kita sendiri. Kierkegaard melihat bahwa keputusan moral merupakan sebuah pilihan antara hedonistik atau hidup yang memuaskan diri sendiri dan etika. Tapi, ketika filsuf Jerman bernama Hegel berpikir bahwa pilihan ini sebagian besar ditentukan oleh kondisi historis dan lingkungan kita, Kierkegaard itu percaya hal yang berbeda. Ia menganggap kalau pilihan moral itu benar-benar gratis dan di atas semua kesubjektivitasan yang ada. Tapi anehnya, kebebasan memilih ini malah membangkitkan rasa cemas atau anxiety dalam diri kita. Dalam bukunya yang berjudul The Concept of Anxiety, Kierkegaard memberikan contoh. Ia meminta kita untuk mengimajinasikan seorang pria yang berdiri di atas tebing, atau gedung yang sangat tinggi. Apabila pria ini melihat ke tepi, ia mengalami dua jenis ketakutan yang berbeda. Ketakutan pertama ialah ketakutan akan jatuh, dan ketakutan kedua ialah ketakutan yang ditimbulkan oleh dorongan untuk melemparkan dirinya sendiri ke tepian. Nah, jenis ketakutan kedua ini disebut dengan kecemasan atau anxiety. Dari mana munculnya kecemasan ini ya? Kierkegaard beranggapan kalau kecemasan tersebut muncul dari kesadaran bahwa setiap individu manusia memiliki kebebasan mutlak untuk memilih apakah ia akan melompat atau tidak. Kierkegaard berkata bahwa kita mengalami kecemasan yang sama dalam semua pilihan moral dalam hidup kita. Kecemasan ini bermula ketika menyadari bahwa kita memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang paling menakutkan sekalipun. Ia menggambarkan kegelisahan ini sebagai dizziness of freedom, atau kebingungan akan kebebasan. Meski hal ini akan memicu kita kepada keputusasaan, kebingungan ini juga dapat menyadarkan kita dari tanggapan-tanggapan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya dengan membuat kita lebih sadar akan pilihan-pilihan hidup yang tersedia. Karena itulah, proses ini akan meningkatkan kesadaran kita secara pribadi dan akan membuat kita mempunyai perasaan tanggung jawab atau sense of personal responsibility. Setiap saat, kita membuat keputusan sendiri tentang bagaimana kita hidup. Ini tentunya tidak dapat dibuat oleh sejarah, masyarakat, ataupun agama. Masa depan saya bukan tanggung jawab siapapun kecuali diri saya sendiri. Sebagai seorang beragama Kristen yang sangat taat, dan juga mendalami teologi dalam perkuliahan di Copenhagen, Kierkegaard percaya bahwa komitmen paling penting yang dapat kita buat adalah komitmen terhadap Tuhan. Dalam buku berjudul Fear and Trembling,
Ia memakai contoh kisah Abraham dan Ishak. Dalam contoh tersebut, yang diambil dari Alkitab, dikisahkan bahwa Abraham diperintahkan oleh Allah untuk membunuh Ishak sebagai korban persembahan. Hal ini tentunya sangat berlawanan dengan prinsip etika dan perasaan manusia. Tetapi Abraham taat. Walaupun pada detik-detik akhir Allah menyuruh untuk tidak membunuh Ishak, cerita ini dikatakan Kierkegaard sebagai bukti bahwa komitmen terbesar manusia itu ialah komitmen kepada Allah, Sang Pencipta. Tidak ada objek cinta yang lebih besar daripada Tuhan. Mungkin bagi sebagian orang, cerita ini sudah sering didengar sehingga melewatkan implikasi transgresifnya. Sekarang, coba bayangkan apabila ada seorang pendeta yang sedang berkhotbah tentang Abraham dan Ishak. Lalu tiba-tiba ada jemaatnya yang terinspirasi untuk membunuh anaknya. Ketika jemaat itu pulang dan ingin membunuh anak tersebut, tentu saja sang pendeta, kalau tahu, akan segera pergi ke rumah si jemaat dan menghentikan perbuatannya. Kalau inspirasi itu benar datang dari Tuhan, dan kita yang berada di posisi tersebut, apa tindakan kita? Kierkegaard kemudian menambahkan bahwa Abraham memiliki semacam iman yang tidak dimiliki oleh banyak umat beragama, yaitu kepercayaan bahwa Tuhan memiliki kekuatan untuk menangguhkan moralitas. Abraham, kata Kierkegaard, percaya bahwa Tuhan akan melindungi Ishak walaupun Abraham akan membunuhnya. Hal yang tidak logis tapi dipercaya oleh Abraham. Nah, dua contoh tersebut merupakan sedikit dari pemikiran menarik Kierkegaard yang digadang-gadang sebagai bapak eksistensialisme. Karya-karyanya menginspirasi filsuf selanjutnya seperti Nietzsche dan Hegel. Untuk lebih mendalaminya, kalian bisa membuka website Logos di logosid.xyz dan follow kami di sosial media, baik Instagram dan Twitter dengan nama Logos ID. Nantikan episode berikutnya dari Logos Podcast.